The New Public Service dalam buku karangan Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Kami dari kelompok 8 dengan anggotanya saya Restila, Saya Fahran, Saya Ulfa, saya Indah, Saya Rohim. materi yang akan kami bahas yang pertama administrasi publik dan manajemen publik baru, yang kedua akar dari layanan publik baru, yang ketiga melayani warga bukan pelanggan, yang keempat mencari kepentingan umum, yang kelima nilai kewarganegaraan atas kewirausahaan, keenam berpikir strategis bertindak secara demokratis, yang ketujuh sadarilah bahwa akuntabilitas itu tidak sederhana, yang kedelapan melayani daripada mengarahkan, yang kesembilan, menghargai orang, bukan hanya produktivitas. Yang ke-10, layanan publik. Yang ke-11, kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan administrasi publik lama dan manajemen publik baru. Administrasi publik lama. Banyak cendekiawan dan praktisi lain yang berkontribusi pada awal bidang administrasi publik. Penyampaian layanan harus dilakukan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat terpilih dan diberikan kekuasaan terbatas dalam pekerjaan. Selanjutnya, manajemen publik baru. Manajemen ini mengacu pada sekelompok gagasan dan praktik sementara, pada intinya menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis sektor publik. Reformasi ini berusaha untuk menggantikan proses tradisional berbasis aturan, berbasis otoritas dan praktik berbasis persaingan dan berbasis pasar. Menurut Linda Kabolin dan Harvard menjelaskan bahwa pengaturan ini termasuk persaingan dalam unit pemerintah dan lintas batas pemerintah ke sektor nirlaba dan laba. Jika melibatkan debat kepada keduanya, prinsip-prinsip manajemen publik dibandingkan dengan administrasi publik lama, manajemen publik baru jelas terlihat seperti alternatif pilihan. Selanjutnya, akar dari layanan publik baru. Yang pertama, kewarganegaraan demokratis. Kekhawatiran tentang kewarganegaraan sangat penting dan terlihat dalam teori politik dan sosial. Keduanya menyerukan kewarganegaraan yang dihidupkan kembali dan lebih aktif dan terlihat, tetapi kewarganegaraan dapat dilihat dengan berbagai cara. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat. Ketertarikan dalam komunitas adalah fenomena yang menarik, muncul seperti halnya di banyak arena yang berbeda. Di satu sisi, mereka yang mengarah ke kiri melihat komunitas sebagai penawar dari keserakahan dan kepentingan pribadi yang berlebihan dan tidak terkendali yang menandai masyarakat. Yang ketiga, humanisme, organisasi dan administrasi publik baru. Administrasi publik baru secara kolektif membangun organisasi yang lebih humanistik di sektor publik. Yang keempat, postmodernisme. Pendekatan positif diakui sebagai dasar dari model administrasi rasional. Jelas, muncul dominasi aspek lain dari studi administrasi publik, terutama ilmu kebijakan. Dan yang terakhir, layanan publik baru. Layanan publik baru terdapat perbedaan. Ada juga kesamaan yang membedakan kelompok gagasan yang terkait dengan manajemen publik baru dan administrasi publik lama. Di sini saya akan membacakan materi layani warga bukan pelanggan. Peran layanan publik baru menyarankan agar pemerintah tidak hanya melayani kepentingan warga. Seorang warga harus berjiwa politik dan berkewarganegaraan yang demokratis untuk kepuasan pemerintah dan warga negara. Selanjutnya yaitu mencari kepentingan umum. Frederickson mengatakan bahwa kunci pemerintahan ini bukan hanya administrasi publik, tetapi juga warga negara, kelompok, perwakilan terpilih, dan lembaga lainnya. Dalam buku ini ditegaskan bahwa tanggung jawab administrator publik itu untuk memastikan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.
Klasifikasi model kepentingan publik juga dijelaskan dalam buku ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi nilai kewarganegaraan atas kewirausahaan. Kebijakan dan program menyediakan struktur dan arah kehidupan sosial dan politik saat ini adalah interaksi dan berbagai kelompok dan organisasi yang bercampur berbagai pendapat dan minat. Selanjutnya, berpikir strategis, bertindak secara demokratis. Peran kepemimpinan politik yang jelas dan penting untuk mengartikulasikan dan mendorong penguatan tanggung jawab penduduk dan untuk mendukung kelompok dan individu yang terlibat dalam membangun obligasi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi. Sadarilah bahwa akuntabilitas itu tidak sederhana. Akuntabilitas dalam pelayanan publik memunculkan berbagai pertanyaan, yakni masalah yang kompleks, melibatkan keseimbangan norma, dan tanggung jawab yang saling bersaing dalam jaringan eksternal yang rumit, standar profesional, preferensi warga negara, masalah moral, hukum publik, dan kepentingan publik. Selanjutnya yaitu melayani daripada mengarahkan. Untuk melayani warga, maka administrator publik tidak hanya mengelola sumber daya mereka sendiri. Mereka juga harus sadar dan terhubung dengan sumber dukungan dan bantuan lain yang melibatkan warga negara dan komunitas dalam prosesnya. Materi yang akan saya bacakan adalah menghargai orang, bukan hanya produktivitas. Peran layanan publik dalam melayani kepentingan publik. Mereka itulah yang dikorbankan dan memberikan layanan publik. Publik baru beraksi. Dewan bersedia mengambil risiko akuntabilitas di luar kontak kewirausahaan untuk menciptakan peluang pendidikan bagi warga sehingga keputusan dapat dibuat dengan mempertimbangkan informasi dan praktik terbaik. Dan untuk mendengarkan dari masukan saran ke dalam kebijakan dan prosedur baru. Kesimpulan, layanan publik baru adalah panggilan tidak hanya mendefinisikan kembali bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan tanggung jawab kita, bagaimana kita memperlakukan satu sama lain, bagaimana kita mendefinisikan tujuan kita, bagaimana kita mengevaluasi diri kita sendiri dan orang lain, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita melihat kesuksesan dan kegagalan, dan bagaimana kita berpikir tentang kualitas tindakan kita jika kita gagal berbicara tentang layanan publik dengan cara yang mencerminkan nilai yang melekat dan makna sosial. Kita berkontribusi pada hilangnya jiwa lapangan, kerugian yang menghilangkan kegembiraan, dan kepuasan kita sendiri, dan merebut kewarganegaraan kita. Baiklah, demikian presentasi penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri, sampai jumpa. See you guys. Sampai jumpa. See you next time, guys. Sampai jumpa. Dadah.